Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Jalalul Muti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Git. Oke, sebelumnya bagi adik-adik yang belum menginstal aplikasi Git-nya, silahkan adik-adik buka git-scm.com/downloads. Di situ adik-adik bisa mendownload sesuai OS komputernya masing-masing ya, OS laptop ataupun komputernya masing-masing, bisa berupa macOS, Windows ataupun Linux. Nah, untuk linknya adik-adik bisa cari sendiri ataupun adik-adik bisa klik link di deskripsi di bawah. Oke. Nah, jika sudah adik-adik download, maka silahkan lakukan instalasi aplikasi Git-nya. Jika sudah, maka akan muncul yang namanya Git Base. Nah, adik-adik lakukan di Git Base ini untuk melakukan kontrol versionnya nanti ya, biar lebih enak gitu. Tapi adik-adik juga bisa melakukannya lewat terminal ataupun command prompt atau CMD. Ini yang seperti ini ya, CMD itu. Nih. Ataupun terminal ya, sama saja. Atau mungkin adik-adik yang menggunakan PowerShell ya sama saja gitu ya. Oke, jika sudah adik-adik install, maka adik-adik lakukan cek versi jika penasaran dengan cara git strip version. Nah, akan muncul versinya. Di sini saya menggunakan git versi ke-2.33.0 ya untuk Windows. Oke, jika sudah, maka adik-adik selanjutnya melakukan konfigurasi pada nama dan juga email. Caranya, adik-adik tinggal ketikkan git config ya, config strip global user name, kemudian isikan nama adik-adik. Di sini saya Jalalul Muti. Jika sudah, klik enter. Jika selesai, selanjutnya lakukan konfigurasi pada email dengan cara yang sama, git config strip global user email gitu. Kemudian isikan emailnya dan enter. Nah, selanjutnya cara menggunakan git-nya ada dua cara. Yang pertama dengan membuat inisial atau repositori dari git base ini atau membuat folder terlebih dahulu di file explorer. Oke, kita gunakan cara yang pertama dahulu ya, kita buat melalui git base. Caranya kita tentukan dulu lokasi gitnya mau di mana. Misalkan saya mau simpan di C, tinggal klik, tinggal ketikkan cd c.2, maka terlihat ya perbedaannya nih. Yang awalnya itu tanda begini berubah jadi /c. Di sini berarti kita sudah ada di lokasi local disk C. Selanjutnya kita langsung melakukan inisialisasi repositori, yang membuat repositori baru di local disk C kita dengan cara git init, terus ketikkan nama folder yang kita inginkan, tekan latihan _git. Nah, maka folder latihan git ini atau repositori git ini sudah kita buat di local disk C kita. Kita lihat. Nah, sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu caranya sama, kita buat dulu foldernya di sini, misalkan nah, kita buat folder latihan git 2. Nah, di latihan git 2 kita klik 2 kali, kemudian kita show more option dan pilih git bash here. Untuk Windows 11 seperti itu. Di Windows 10 pasti langsung muncul di git bash here-nya tanpa harus ke show more option dulu. Jika sudah, lakukan git init. Gak usah pakai nama folder, langsung saja di sini gitu ya. Langsung git init. Nah, maka si folder latihan git 2 ini sudah jadi repositori. Tandanya itu ada tulisan masternya. Nanti dia sudah menjadi repositori dan lokasi git kita, lokasi repositori kita itu sedang berada di master gitu. Jadi di repositori yang utamanya, penyimpanan utama.
Kita kembali lagi ke yang latihan Git yang pertama. Nah, di sini jika sudah melakukan inisialisasi, adik-adik bisa langsung membuat file ya, atau file yang ingin disimpan. Misalkan saya akan membuat filenya berupa teks saja, latihan 1. Nah, maka si file ini belum masuk ke sudah masuk repository tetapi belum terdata gitu versinya di commit, di bagian commit gitnya. Bisa kita lihat dengan cara git status. Lihat statusnya. belum masuk di sini. Caranya langsung masuk dulu ya. cd latihan underscore git. Nah, kita lihat sekarang git status. Nah, di sini terlihat ya bahwa di branch master atau di repository latihan git yang ada di branch master yaitu nggak ada commit, kemudian ada satu file yang belum ke track, belum masuk ke commitnya yang bernama latihan1.txt. Caranya tinggal kita ketikkan git add latihan1.txt. Nah, jika sudah, maka si file ini sudah masukkan ke area yang namanya tuh staging area. Staging area itu merupakan tempat di mana file kita itu tersimpan tetapi belum dilakukan commit. Nah, begitu. Jadi belum di commit ya, baru masuk ke staging file. Ini kita lihat statusnya. Nah, sini kan masih no commit yet nih, jadi belum ada commit di branch master ini, dan ada satu file yang ada di staging file bernama latihan1.txt. Nah, cara untuk commitnya yaitu gunakan git commit misalkan kita upload latihan 1. Nah, maka si file latihan 1 ini sudah kita commit dan berada di repository kita. Kita lihat statusnya, git status. Nah, kan di branch master kita, di repository latihan git di branch master ini tidak ada yang bisa di commit lagi gitu ya. Pekerjaan kita sudah clear, sudah kosong. Jadi sudah si file-file kita itu sudah tercommit di branch master kita. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan edit pada file latihan ini, si file latihan 1 misalkan kita edit isinya menjadi hello guys, hello tadi kita save. Nah, maka si status file latihan 1 ini dia akan menjadi untrack lagi. Kenapa untrack? Karena dia mengalami perubahan gitu. Kita lihat. Nah, di sini ya, tulisan ini modified latihan1.txt. Nah, jadi si file ini tuh, si latihan 1 tuh sudah kita ubah, tetapi versi pada repository latihan git kita dia itu masih versi yang lama gitu, belum versi yang baru. Caranya untuk memodifikasi ini kita tinggal lakukan git add lagi, git add latihan 1. Salah, git add latihan1.txt. Nah, maka statusnya modified lagi, modified latihan1.txt, change to be committed. Berarti perubahan sudah di commit, belum di commit, sudah masuk ke staging file. Kita coba menggunakan git diff staging. Nah, di sini kita lihat, karena dia statusnya sudah berada di stage, sudah ada di staging area, maka untuk melihat perubahannya kita bisa menggunakan git diff strip staged. Di sini nih,
Ini yang A tuh file yang lama kita, dan yang B ini file yang baru. Di file baru kita ada tambahan hello guys dan juga hello adik-adik. Oke, sini filenya tuh belum kita commit. Nah, selanjutnya kita lihat di git log. Nah, kan commitnya masih 1 ya. Ini commitnya ada baru upload latihan, belum edit gitu, belum ada perubahan pada latihan satunya. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita lakukan git commit ya, kan edit latihan 1. Nah, jika sudah, kita lihat lagi di git log. Nah, maka akan muncul 2 commit, dan posisi kita yang sekarang tuh ada di file yang kedua, itu di file versi yang kedua pada jam 2:16:07 tahun 2022 pada hari Minggu bulan September. Ini terdata dengan jelas ya, dengan autornya siapa, dengan emailnya apa gitu kan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya jika sudah, nah oke adik-adik, jika sudah seperti ini, kita coba membuat file baru ya. Nah, kita buat file nih, misalkan file baru dengan nama latihan 2. Di latihan 2 kita lihat statusnya apa yang terjadi. Nah, kan ada untracked file lagi yang bernama latihan 2 gitu kan, latihan.txt. Tinggal kita masukkan saja gitu kan, git add latihan 2.txt. Nah, jika sudah, kita lihat lagi. Nah, kan ada file yang bisa di-commit dengan nama latihan2.txt. Sini si latihan 2 sudah masuk staging file ya. Nah, terus sudah kita masukkan ke staging file, selanjutnya tinggal kita commit. Upload latihan 2 misalnya. Nah, maka kita lihat di git log. Nah, sekarang posisi kita itu ada di commit yang terakhir. Posisi di commit terakhir yaitu pada jam 2:19 pada tanggal 25 September hari Minggu tahun 2022 di GMT 07. Oke, terus bagaimana jika kita hapus si satu file nih? Misalkan si latihan 2 kita hapus. Apa yang akan terjadi? Plus. Kita lihat git status. Nah, dia akan kedeteksi ya, bahwa si folder latihan, si file latihan 2 ini terhapus gitu. Tapi nggak masuk commit nih, belum masuk ke commitnya. Jadi si folder tuh dia sudah hilang di repository, tetapi di commit tuh dia masih ada gitu, belum kita commit. Maka kita lakukan saja git commit di sini, git commit ya, supaya versi kita terdeteksi ya versinya, supaya kita gak bingung gitu menentukan versi yang mana saat kita ingin kembali ke versi yang sebelumnya. Cara git commit m hapus file latihan 2 misalnya. Nah, kita lakukan git add terlebih dahulu ya. Git add. Nah, oke, ini git add all ya. Ini tinggal git commit yang hapus latihan 2. Nah, kan sekarang kita lihat git status working tree clean, berarti repository kita sudah selesai gitu ya, sudah bersih. Bersih berarti bukan hilang, tetapi bersih tersebut itu tidak ada yang perlu kita commit lagi gitu.
ya teman-teman, adik-adik. Selanjutnya terima kasih. Oke, selanjutnya kita lihat git log ya, git log on one line ya, git log one line ini untuk melihat commit kita ya secara lebih pendek ya, kan ini panjang-panjang commit-commitnya. Di sini lebih pendek lagi, dan posisi head kita atau posisi kita sekarang itu ada di commit terakhir, yaitu di D4, C4, E3B ya, di bagian master. Nah, di sini teman-teman bisa kembali ke versi yang sebelumnya dengan syarat file yang terbaru kita itu sudah di commit ya, sudah dilakukan commit seperti ini nih, push latihan 2 yang tadi terakhir kita kan, jadi harus kita commit terlebih dahulu supaya file yang terbaru kita itu tidak hilang, karena kita akan kembali ke versi yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, cara kembali ke versi sebelumnya yaitu dengan cara git check out, kemudian masukkan si hash dari commitnya, yaitu si tulisan ini nih. Nah, ini tuh hashnya ya. Kita mau kembali ke upload latihan 2 nih, kita gak mau ngehapus si latihan 2 gitu ya. Buat apa dihapus latihan 2? Apakah bisa atau tidak? Kita coba terlebih dahulu. Oke. Git checkout. Kita copy saja biar cepat. Copy, kemudian paste, enter. Nah, maka akan muncul nih si file latihan 2 yang tadi kita hapus ke repository kita gitu kan. Berarti file kita sudah kembali ke versi yang sebelumnya, dan bisa dilihat di sini ya. Nih, user Jalalul PC min gw64 c latihan git. Di sini bukan di master lagi, melainkan di posisi commit yang dengan hashnya itu 6382B55. Nah, di sini kita bisa mengambil file latihan 2 yang sudah tadi kita hapus gitu ya. Dan atau kita juga bisa kembali lagi ke versi yang sebelumnya, cara git check out master. Nah, maka si file 2 tersebut kembali lagi hilang. Oke. Kita sekarang di git lognya ya, git log one line. Nah, kita sudah ada di posisi awal tadi ya, dihapus latihan 2. Coba kita kembali ke yang paling bawah, bisa atau tidak? Harusnya bisa. DBA 2800. Wah, bisa langsung. Oh iya. Nah, kita lihat penyimpanannya sudah 0 KB lagi ya. Ini sudah kosong. Nah, harusnya kan ada di sini ada halo teman-teman, hello guys, dan juga hello adik-adik. Dan bisa kita lihat di sini di posisi kita itu ada di commit di DBA 2800 ya. Kita kembali lagi git check out. Nah, ini ya, size-nya sudah kembali ke 1 KB. Oke. Begitu ya, jadi kita bisa melakukan kontrol versi. Kita bisa kembali ke versi sebelumnya, dan kita bisa kembali ke posisi terakhir kita ya, versi terbaru. Selanjutnya, bagaimana jika kita hubungkan si lokal kita ini, lokal VCS atau lokal version control kita ke GitLab atau GitHub ya. Kita coba masuk ke GitLab ya, ke GitHub biar nyoba kan. Nah, nah, kita sudah masuk ya ke GitLab ya. Nah, bagi adik-adik yang belum punya akun GitLab atau GitHub, silahkan buat terlebih dahulu ya dengan cara
mengklik sign up atau daftar akun gitu. Nah, selanjutnya jika sudah masuk ke akun GitLab-nya, kita buat dulu nih projectnya nih. Klik new project dan create blank project. Oke, dengan namanya latihan underscore git. Nih, seperti tadi, ini diatur ke user saja. Sebenarnya bentuknya bisa dipilih, ya bisa private atau public. Saya akan pilih public biar bisa diakses orang-orang seperti itu. Buat project. Nah, jika sudah buat project, teman-teman selanjutnya tinggal melakukan remote terhadap GitLab kita. Caranya dengan mengetik ya git remote origin. Nah, tulisan origin ini teman-teman bisa ganti ya dengan nama teman-teman atau yang lain, tapi di sini saya menggunakan defaultnya ya, seperti sini nih, git remote origin. Kemudian kita masukkan linknya, sudah kita copy paste saja biar cepat ya, copy sini paste. Nah, dan jika seperti ini berarti kita sudah melakukan remote terhadap repositori kita. Jadi repositori kita itu sudah terhubung di GitLab, dan di sini teman-teman bisa melakukan bisa menyimpan repositori lokal teman-teman ke GitLab. Jadi data kita itu akan ada di GitLab ini nih, di repositori GitLab dengan cara git push. Nah, ya, git push strip u origin master ya, karena kita ada di posisi master. Oke. Nah, done. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya dengan di reload apakah sudah benar-benar masuk. Nah, ini ya, sudah masuk semua nih, termasuk commit tadi. Jadi kita ada di posisi terbaru, yaitu posisi di commit terakhir, yaitu hapus latihan 2 ya. Dan file latihan 1 kita sudah masuk di repositori GitLab kita. Oke. Selanjutnya mengenai kita kan ada di posisi master nih. Nah, terus bagaimana sih? Apa kita bisa menambah branch yang lain? Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu memiliki banyak branch ya. Yang master tuh ini branch defaultnya, yaitu branch utamanya, dan kadang ada lagi branch khusus buat para developer. Jadi mereka membuat branch baru dengan cara ini ya, git branch ya, git branch, kemudian ketikkan nama branchnya, misalkan main. Nah, maka kita lihat di sini ada oke ya. Nah, sudah dicek ya, ternyata emang benar sudah terbuat ya branch terbaru, yaitu branch main, tapi filenya ada nih satu. Oke. Ini file yang sama karena tadi saya tidak sengaja ya melakukan push terhadap branch main. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, file sudah terupload, sudah membuat file juga, sudah membuat repository. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.